Kepada guru kita Bapak Ki Abdurrahman Yusuf kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri was shalah. Wasta'inu, dan minta tolonglah engkau bisobri, dengan sabar, wassolah, dan solat. Wa innaha, dan sesungguhnya solat, ha-nya itu kembali kepada solat. Lakabiroh, lamnya lam taukid, sungguh pasti, kabiroh bimana thaqilah, berat. Illa alal khasyi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj. Mi'raj di sini artinya pertemuan antara orang-orang beriman dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Paslun, pasal tabtulus shalah. Pasal menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan salat. Karena ini berdasarkan masukan ada jamaah kita yang bertanya, Pak, kita sholat depan kita itu pakai kaos. Mohon maaf ya, yang pakai kaos ya. Ini dasarnya karena orang nanya. Kaosnya tulisannya, ada tulisannya ya. Ya mungkin di Almanar juga suka ada juga ya. Ya macam-macam tulisannya. Kutunggu jandamu. Hanya aku dan kau yang tahu. Aduh, macam-macam ya. Atas pertanyaannya si jamaah tadi, jamaah Al-Manar, kalau saya baca batal nggak Pak sholatnya? Aduh, ada maning bahaya. Perasaan saya bolak-balik nerangin perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ya walaupun memang bertanya itu adalah sepertiga dari ilmu, tapi bahasa orang Jerman ilok begitu ditanyain. Kira-kira kalau saya nanya ke Bapak nih, kalau kita baca tulisan itu batal nggak Pak? Baca, tahu baca nggak? Kalau bersuara batal. Tapi kalau melihat doang terus dibaca dalam hati batal enggak? Enggak. Jadi yang menyebabkan batalnya itu apa? Karena bersuaranya. Dalam istilah perkara yang membatalkan sholat itu adalah berkata au takliman, atau berkata secara sengaja. Walau harfan, walaupun cuman sehuruf, mufhiman, yang memberikan pemahaman. Bapak sholat di depan sana gitu misalnya ya. Kemudian ada musafir, orang yang lewat gitu, lalu singgah di sini. Terus kita ditanya, ya kebetulan memang kita tetangga orang yang ditanya. Kamu tetangganya Pak Ahmad ya? Misalkan lagi sholat Pak. Ada orang nanya gitu. Kan si musafir tadi udah nanya ke sana. Oh itu ada orangnya biasanya di masjid gitu. Coba aja tanya. Tengok, gak ada orang. Ada yang lagi sholat di depan sono. Terus kita memang kebetulan tetangganya Ahmad. Itu orang nanya sama kita, ente tetangganya Ahmad ya? Iya gitu. Jawab iya doang. Iya itu kan satu huruf. Walau biharfin, walaupun dengan satu huruf, aumfimin, yang memberikan pemahaman, batolat sholatuhu. Kalau secara teori dalam kitab Safinah, ya kalau masalah jumlah itu beda-beda.
Perkara-perkara yang membatalkan sholat itu ada 14. 14 ini enggak jauh beda dengan rukun-rukun sholat. Rukun-rukun sholat juga ada yang mengatakan 13 karena tumak ninah tidak diikut sertakan. Rukun-rukun sholat jumlah 14 kalau tumak ninah dihitung 1. Makanya jumlahnya 14. Rukun-rukun sholat jumlahnya 17 jika tumak ninahnya dirinci. Pertama, ketika kita ruku, tumak ninah tuh. Jadi setelah ruku, tumak ninah 1. Wa inda i'tidal, ketika kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian tumak ninah. Kemudian sujud, tumak ninah. Kemudian duduk antara dua sujud. 4. Jadi kalau tadi awalnya 13 ditambah 4 jadi 17. Tuh. Jadi kalau ada yang mengatakan rukun-rukun sholat ada 17, benar, karena tumak ninah diperinci. Apa sih tumak ninah? Sukutu ba'dal harokah, berhenti sejenak setelah kita bergerak. Karena termasuk bergerak mutawalian, walau sahwan, walaupun lupa, walaupun tidak disengaja. Tapi kalau berturut-turut, batolat sholatahu, sholatnya batal. Saya sering perhatikan. Jadi di samping memang saya suka ketinggalan ya, karena minggu itu di rumah ada yang ngaji. Ini kebetulan tadi libur, makanya tadi saya datang awal. Saya pikir jadi enggak nih ngaji nih, bukan enggak ada orang. Oh, ada yang sholawatan, alhamdulillah. Jadi ketika saya ada di belakang, ya kalau bocah mah kali Pak, ya namanya juga bocah ya. Ya kita bersyukur udah mau ke masjid, walaupun kadang ngeselin ya. Ya mungkin ya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ya mungkin bapaknya juga dulu suka ngeselin ya. Jadi ketika i'tidal, takbir dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah, ini kadang suka ada yang bergerak. Nah, ini gerakan dihitung 1, 2, 3. Nah ini kalau 3, salasa mutaliyan, 3 kali berturut-turut, itu batal sholatnya. Terus bagaimana? Ya mestinya sih kudu kita bilangin. Cuman kan tahu sendiri Pak, orang sekarang kalau dibilangin gede ambeknya. Bukan malah paham, ngajakin berantem. Jadi kita musuhin. Ustadz kayak paling bener aja, katanya begitu. Nah kalau kagak bener mah kagak panggil ustadz ya. Makanya kan kita ke dunia benerin. Jangan sampai kita kalah sama setan. Setan aja mau kerja pikir-pikir dulu. Emang setan mikir lah, mikir juga Pak ya. Jangan dikira jadi setan enak ya. Lah kagak, dia juga punya komandan. Enakan kita manusia. Karena sudah bersumpah qalu a'angzirni ila yaumi yub'atsun, maka kemudian Allah memberikan kepada setan ya iblis dan ponakawannya berupa surga di dunia. Makanya setan biar kata apa aja dituruti, tetap dia harus bekerja karena punya komandan. Setan aja kalau mau kerja pikir-pikir dulu. Ada cerita-cerita ini mudah-mudahan untuk mengingatkan kita kembali, yang cerita ini sering saya sampaikan. Ada orang lagi sholat di dalam masjid, tapi bukan Al-Manar, bukan. Karena zaman Nabi ya. Tadi Al-Manar tersinggung jamaah Al-Manar. Cuman ada orang alim tidur di depan pintu. Itu setan bolak-balik, warawiri, mondar mandir ya. Lah Rasul mau ke masjid, diperlihatkan oleh Allah ada setan yang mondar mandir. Ditanya tuh setan, "Tan, lu ngapa kok mondar mandir bolak-balik?" Ya.
begini ya Rasulullah. Tuh, setan manggil Nabi Muhammad aja ya Rasulullah, Pak. Setan itu masih hormat sama Rasul. Kita ngaji sama guru manggilnya Tad. Mana Tad? Bagaimana ilmunya berkah ya. Panggil Pak ke, Ustad ke, Tad, mana Tad? Ngaji mah ngaji. Kalah sama setan ya. Setan manggil Rasul ya Rasulullah, ya utusan Allah. Padahal nggak ada salahnya, Mad begini, Mad. Oh, ya lawan setan, suka-suka dia. Ada hormatnya. Setan manggil Musa ya Rasulullah, iblis itu padahal. Lah kita ngaji sama guru manggil gurunya Tad. Mau kemana Tad? Enaknya kita makan apa Tad? Kopi nggak Tad? Kopi. Aduh, enak amat ya. Tuh. Lalu si setan tadi cerita, saya mau memperdaya itu orang yang lagi sholat. Saya yakin saya sanggup itu orang. Kenapa kamu pede? Saya tahu ini orang bodoh. Ya. Makanya kita perlu ngaji itu begitu. Jangan sampai jadi orang bodoh. Cuman saya takut nih orang alim kalau saya memperdaya itu orang yang lagi sholat, dia bangun terus benerin sholat orang yang bodoh tadi. Ngapa emang? Capek dong gua, kata setan. Jadi karena daripada dia berbuat sia-sia, dia bingung, warawiri mandar mandir. Nah dari situlah kemudian keluar hadis, kata Nabi, naumul alim afdhalu min ibadil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Orang alim tidur aja itu masih dianggap utama, ditakutin sama setan. Lah kita lagi sholat aja setara takut. Ya, naudzubillah min dzalik. Lah kemudian timbul pertanyaan, kenapa kalau disebut bodoh? Nih orang sholat nggak ngerti rukun sholat, syarat sahnya sholat, yang membatalkan sholat. Bukan berarti orang yang bertanya tadi dianggap bodoh, tidak. Cuman nggak pantas orang yang sering ngaji kok bertanya sampai perkara yang membatalkan sholat aja kagak tahu. Jadi ya ini sekedar review aja, ngulang lagi biar kita ingat. Jadi ntar kalau anak nanya atau istri nanya, Pak tadi nerangin apa Pak Ustadz? Perkara yang membatalkan sholat ada berapa? Kayaknya sih jangan kayaknya, kalau fikih ada 14, sebut 14 ya. Ada 14. Yang pertama bil huduthi, segala perkara yang mendatangkan hadas. Berarti segala perkara yang membatalkan wudu, batal pula sholatnya. Berarti kan belajar lagi perkara yang membatalkan wudu, dibuka lagi perkara yang membatalkan wudu. Nah perkara yang membatalkan wudu aja saya bingung Pak. Emang apa? Kayaknya lupa. Emang dulu pernah hafal? Belum. Sekarang lupa. Ya. Coba kita ingat lagi. Yang pertama, khuruju syai'in minas sabilain, bahasanya ya rada kerenan dikit walaupun kadang nggak ngerti artinya. Khuruju, keluar, minas sabilaini, dari dua jalan. Ini yang membatalkan wudu. Illal mani, kecuali mani. Mani itu nggak membatalkan wudu, tetapi mewajibkan kita untuk mandi. Jangan salah. Apa dua jalan itu? Minas sabilain, asalnya sabili, sabilun itu jalan, sabilain dua jalan. Jalan depan sama jalan belakang. Jalan depan gedung engsek, jalan belakang underpass ya. Kubul dan dubur. Kubul itu jalan depan, dubur jalan belakang.
apapun yang keluar dari dua jalan tadi kecuali mani itu batal wudunya. Seumpama lagi sholat, perasaan gatel ini pantat, diinget-inget, oh habis makan kelapa, oh berarti keluar kermiknya itu. Kalau kerasa gatel ya itu berarti bertanda kerminya keluar. Apalagi yang suka makan kelapa tuh ya, batal wudunya, batal sholatnya. Nggak usah pakai dibilangin, ah nggak ada yang tahu ini gitu, tetap batal gitu. Apalagi rihun, kentut ada suaranya. Kentut itu ada dua, ada rih, ada dor. Rih itu nyaris tak terdengar, tetapi orang pada tahu karena baunya kemana-mana ya. Ada juga dor, suaranya kenceng tapi nggak ada baunya. Itu juga sama kentut. Bukan yang namanya kentut kan nggak ada suaranya, ya enggak. Walaupun nggak ada suaranya, tetap kalau keluar dari dua jalan batal wudunya. Tuh. Kemudian zawalul akli, hilang akal. Hilang akal dengan sebab sengaja atau hilang akal dengan sebab tidak sengaja. Ini juga membatalkan wudu. Makanya orang sholat dia lupa makan, kalau sedikit tidak batal. Wal iftoru, dan makan sahwan secara lupa, secara tidak sengaja, itu nggak batal. Tapi kalau nggak sengaja banyak ya, orang lagi sholat betulan acaranya muludan ya, di kita biasanya muludan itu bawa tumpeng misalnya lah. Sebelum muludan dimulai sholat isya berjamaah, tumpeng ada di depan. Karena dari rumah lapar nggak makan, begitu ngeliat tumpeng kita nggak sengaja makan, tapi habis separoh misalnya. Walaupun nggak sengaja batal, batalnya karena zawalul akli, hilangnya akal. Tuh. Jadi bisa dengan sebab batal hilang akal, bisa dengan sebab makan. Tapi kalau makan itu sendiri tidak membatalkan wudu. Bapak habis maghrib pulang nih, di rumah udah disiapin sama istri makan ya. Biasa disendokin sama istri, kecuali disuapin. Kalau disuapin istri batal ya Pak, karena pasti nyenggol. Batalnya tuh bukan karena disuapinya, batalnya karena bersentuh kulitnya tadi. Makanya di bab ketiga, di sababiyah ketiga yang membatalkan wudu adalah iltimasul basyarothain, bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan ajnabiyain. Yang ajnabi itu khairul muhrim, bukan muhrim, namanya ajnabiyah. Suami istri, istri suami itu ajnabiyah, orang lain. Karena terikat perjanjian yang suci, mitsaqon ghalidha, maka auratnya itu sah, artinya halal. Tapi kalau bersentuh kulitnya tetap karena dia orang lain batal wudunya. Kecuali Imam Malik. Imam Malik itu menganggap iltimasul basyarothain itu adalah iltimasul khitain. Jadi dalam mazhab Maliki bersentuh kulit laki perempuan walaupun ajnabi, orang lain, itu tidak batal wudunya. Ini menurut mazhab Maliki. Nah, dalam bab iltimasul basyarothain, dalam bab menyentuh kulit laki dan perempuan, antara guru dan murid saja berbeda pandangan. Imam Syafi'i menganggap batal. Itu pun ajnabiyain
Yang kabirotain dua-duanya dewasa. Kalau satu masih bocah, satu dewasa, nggak batal. Atau sebaliknya, yang perempuannya masih bocah, yang laki-lakinya udah dewasa, itu juga tidak batal. Apalagi sama-sama bocah, ya bocah mau nggak wajib sholat. Kemudian bila hail tanpa adanya penghalang. Nah kalau ada penghalang itu juga tidak batal. Itu yang diceritakan oleh Imam Syafi'i. Kenapa Rasul kok mencium istrinya kemudian dia sholat? Karena di waktu itu istrinya itu pakai niqab, pakai cadar, sehingga ada penghalangnya, makanya nggak batal. Ya, iltimasul basyaratain. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi khurujus syai' minas sibil lain, yang kedua zawalul aqli, dan yang ketiga iltimasul basyaratain, bersentuh kulit laki-laki perempuan, kabiratain ajnabiyain bila hail. Dan yang keempat menyentuh kemaluan anak Adam bil batnil kafi, dengan batinnya telapak tangan. Batin itu ini zuhril kafi, zahirnya telapak, ini batnil kafi. Atau menyentuh barang sendiri, kalau dengan ini batal Pak. Tapi kalau dengan ini itu nggak batal. Misalkan gatel Pak, ya barang kita gatel ya, mau garuk-garuk pakai begini batal. Mau wudu dingin, ya pakai gini aja Pak. Tapi nggak usah pakai tengok-tengok ya. Itu kalau begini nggak batal. Tapi nggak usah beri merem-merem Pak. Ya bahaya. Tuh. Dan yang kelima adalah aridah, murtad. Na'udzubillah min. Ada 5. Segala perkara yang membatalkan wudu berarti membatalkan sholat. Maka di dalam fikih itu dikatakan al-hudutsu. Al-hudus itu artinya datangnya hadas. Hadas itu dengan sebab 5 perkara tadi. Itu yang membatalkan wudu. Yang kedua, iltiqaul hadatsaini, jatuhnya perkara baru, maksudnya najis, dan tidak segera dihilangkan. Satu di antara syarat sahnya sholat itu kan suci dari najis ya. Kalau hadas jelas tadi dibahas. Tiba-tiba lagi sholat, dikit lagi salam, udah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Tahu-tahu cerot, ada tai cecek nih, pas di jari gitu ya. Kata Pak Ustadz harus segera disingkirkan. Ya, kalau singkirkan kemudian hilang ya, itu nggak batal sholatnya. Tapi kalau disingkirkan ya, misalkan disentilin gitu Pak, pindah ke hidung sentil pindah ke hidung ya. Kemudian kita lepas lagi, jatuh, kita yakin nggak ada bekasnya karena jatuhnya utuh misalkan. Tapi kalau jatuhnya ke pakaian, itu bahasanya datangnya perkara baru, batal juga. Atau misalnya jatuh di jari atau di kain, kemudian disingkirin. Setelah disingkirin nggak ada nih, artinya ainiyah secara zahiriyahnya. Nah, kasat mata itu kelihatan. Tapi Bapak cium, bau nih, itu batal. Karena ainiyah najis itu ada 3, rihuhu, ta'muhu, launuhu. Karena dalam keadaan sholat, Bapak nggak usah meyakinkan diri dengan cara menciumnya. Kalau menciumnya, jangankan istilahnya Bapak lagi sholat, Bapak mau sholat ke kamar mandi, ya katakanlah BAB. Nah, kebetulan malam makannya macam-macam, ada semur jengkol, ada pete, macam-macam dah ya. Itu kan ya mohon maaf, kotorannya kan luar biasa ya. Nah, kebetulan di kamar mandinya nggak ada sabun. Begitu selesai katakanlah istinja, tahu istinja Pak? Cebok ya,
Cebok bersih nih. Tandanya bersih apa? Udah keset kan, udah nggak licin gitu. Begitu kita mau sholat penasaran masih dicium, lah masih bau nih. Ini berarti masih najis, karena masih ada rihuhu, ada baunya. Itu namanya ainiyahnya. Jadi kalau memang nggak ada sabun, iktikad saja meyakini dengan tanda kita keset dan tidak ada launuhu, tidak ada warnanya, ya kita yakin itu suci. Nggak bedanya masalah terasi, Pak. Terasi itu dalam fikih itu dibahas. Terasi itu barang najis tapi halal dimakan. Saya ulang, terasi itu barang najis. Najisnya kenapa? Bapak bisa lihat proses pembuatan terasi. Terasi itu nggak dibersihkan kotorannya, Pak. Jadi langsung dijadiin satu itu. Apa udang, apa ikan, ya. Lalu airnya itu yang kemudian dijadiin terasi. Ada juga terasi itu proses pembuatannya dari rebon. Rebon itu udang yang kecil, ya. Udang yang kecil kan bahasanya kan semakin kecil binatang kan semakin kecil kotorannya. Tapi kan sekecil apapun kotoran tetap hukumnya najis. Itu kalau sedikit. Nah kalau misalkan rebonnya kintalan, taruhlah misalkan satu rebon misalkan kotorannya 1 gram, lah berarti kan kalau 1 kintal berapa kilo? Kecampur, ya kan? Berarti kan hukum barang itu kan kecampur barang najis. Segala perkara najis bila tercampur dengan barang yang tidak najis maka barang itu jadi najis. Cuman karena tidak bisa dipisahkannya antara barang yang najis dan barang yang suci, maka najisnya di sini najis ma'fu li khairi sholah. Artinya kalau itu barang yang namanya terasi, kita habis makan terasi, kemudian kita nggak cuci tangan di bawah sholat, itu ainiyahnya itu masih ada. Dengan kata lain kalau dicium, ini masih bau terasi. Nah kalau bapak mencium bau terasinya masih ada, itu berarti sholatnya bawa najis. Sholatnya sah nggak? Tidak sah. Itu maksudnya ikhtiyat, kehati-hatian. Sehingga kalau kita habis makan sambelnya sambal terasi, walaupun kita nggak harus wudhu terlebih dahulu, itu yang namanya cuci tangan hukumnya wajib karena hukum najis dari ainiyah terasi tadi. Tuh. Nah perkara najis jika datang di dalam sholat, kalau tidak segera dihilangkan maka sholatnya batal. Tuh. Yang ketiga satrul aurah, menutup aurat. Nah lawannya inkisyaful aurah, lagi sholat terbuka auratnya kemudian tidak segera ditutup. Misalkan lagi sholat id, betulan ada angin kenceng, nah karena buru-buru kita nggak pakai daleman, ya begitu angin kenceng niup sarung kita melorot. Dalam hati kita kan kagak sengaja ini, biarin dah semeriwing gitu ya. Ya. Kalau nggak segera ditutup, kalau nggak segera diangkat lagi, itu batal sholatnya. Atau kain kita atau sarung kita bolong. Lah ukuran bolong itu sekiranya nadrul launuhu, kelihatan warna kulitnya, walaupun seukuran lingkaran api rokok, ya. Kalau seumpama itu ngepres kemudian kelihatan warna kulitnya dan tidak segera ditutupi, itu sholatnya batal. Tuh. Ini jatuhnya pada inkisyaful aurah. Apalagi dengan sengaja, misalkan cucu narik sarung kita melorot, kelihatan auratnya. Ini berlaku bukan cuma untuk laki-laki saja, termasuk perempuan. Nah perempuan di sini di Tambun, Bekasi, Betawi dan khususnya
itu kan rata-rata mukenanya kan sambungan, ya. Beda di daerah Jawa. Kalau daerah Jawa memang daerahnya dingin, makanya mukenanya langsung. Kalau di sini daerahnya panas. Apalagi kalau lagi taraweh, ya. Pada dengerin kultum kan atasnya pada dibuka. Ntar begitu taraweh mulai dipakai lagi, ya. Itu kan yang tahu kan yang ngisi kultum, Pak. Ya. Kalau bapak kan ngadep kemari semua. Nah, yang ngisi kultum kan itu kalau ibu-ibu kalau lagi ngedengerin kultum pas istilahnya antara isya dan tarawih itu kan dibuka, Pak. Kelihatan, ya. Nah, kemudian ketika dipakai lagi, ya. Nah, pada saat ruku ataupun pada sujud, kemudian kelihatan, ya, auratnya. Nah, itu sholatnya kalau tidak segera ditutupin, batal sholatnya. Terutama ketika lagi sujud. Lagi sujud karena memang mukenanya sambungan, begitu sujud ketarik dengkul sehingga kakinya kelihatan. Sebetulnya kan kalau dalam sholat berjamaah itu ada aturan di dalam risalatul jamaah, yang di belakang itu segera narik, maksudnya segera nutupin, ya. Tapi kan nggak ngerti, yang belakangnya kagak ngerti, bukan urusan gua. Kalau yang di depan juga lah kan kagak sengaja, ya sama-sama kagak ngerti, tetap yang namanya sholat batal. Maka disinilah pentingnya ilmu tentang sholat. Angkisyaful aurah, terbukanya aurat, amdan au sahwan, baik sengaja atau tidak disengaja. Kalau nggak segera ditutupin, batolat sholatahu. Dan yang keempat, kalam, ngomong yang tadi atas dasar pertanyaan orang lagi sholat melihat ada tulisan, ya. Makanya saya himbau yang punya sarung juga kalau bisa mereknya di atas saja, ya. Kadang kan atlas, kecuali atas bawah ada mereknya dah. Wadimor, ya. Kalau misalkan dibaca batal, Pak. Wadimor misalkan, ya. BHS. Nah, kalau dijaharkan itu batal sholatnya. Apalagi yang nyentrik, kutunggu jandamu. Aduh, anak maning bahaya tulisan. Ada lagi yang gambar Dracula. Sholat kok macem-macem, ya. Ya. Segala perkara yang menghilangkan kekhusyuan, ya, kekhusyuk itu kan hukumnya sunnah, Pak. Yang menghilangkannya hukumnya makruh. Makanya dari dasar ilmu usul fikih termasuk sholat dengan pakai pakaian yang menyebabkan orang tidak khusyuk, hukumnya jadi makruh. Sholat belakang ada tulisan, ada gambar, itu tidak selalu harus dihukum. Ada kalanya justru orang itu diangkat derajatnya karena sebab salah, kemudian dia sadar, akhirnya ia perbaiki kesalahannya, ia dekatkan diri kepada Allah. Contohnya tadi, walaupun secara fikih salah, dia batal sholatnya, tapi karena ketidaksengajaan ada fadilah yang didapat, sujud, namanya sujud sahwi. Jadi karena berkaitan dengan kemarin pertanyaan masalah kalam, masalah bicara, jadi kita ulang kembali, jangan sampai sholat yang kita lakukan tidak bisa menjadi penolong bagi kita. Dalam tafsir, di antara sholat yang tidak bisa menjadi penolong karena kita nggak ngerti ilmunya tentang sholat. Ilmu sholat itu yang pokok 3, syarat, rukun, sama perkara yang membatalkan. Syarat sahnya sholat apa, rukun sholat macam ada berapa, kemudian perkara-perkara yang membatalkan sholat ada berapa. Adapun masalah sunnah-sunnah sholat, perkara-perkara yang makruh dalam sholat, insyaallah akan dibahas dalam pertemuan yang lain. Demikian, sebelum tutup doa, mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup, silakan. Baik, kita tutup dengan doa. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina habbina syafiina wa karimina dhukhrina maulana Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulina ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batina batina warzuqna istinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan yassir lana umurana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Mugi Gusti ngaberkahkeun dina Rajab jeung Sya'ban. Mugi Gusti ngadugikeun